pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Asmadian dan rekan saya Alif Iza dalam acara kesayangan kita semua, Indonesia Morning News. Senang sekali rasanya bisa menemani waktu Anda dalam 30 menit ke depan. Tentunya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang vaksin. Vaksinasi Indonesia sendiri akan dilakukan pada awal tahun 2021. Dan sekiranya sudah tiba 1,2 juta vaksin Sinovac di Indonesia. Menurut keterangan Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi, vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama pada bulan Januari hingga April 2021 dan akan dilanjutkan pada bulan April 2021 hingga Maret 2022 mendatang. Kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan kesehatan tentang penetapan pelaksanaan COVID-19. Nantinya setiap warga negara akan dikirimkan melalui SMS. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Di sini sudah ada Kak Juan. Halo Kak Juan. Halo Kak Dian, Kak Alif. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Kak Alif, Kak Dian? Alhamdulillah kita baik. Alhamdulillah. Selama Oke. pandemi ini kira-kira kesibukan kakak apa aja nih yang kakak jalani? Kesibukan saya pada saat pandemi seperti ini sebenarnya saya mengikuti seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena saya aktif di berbagai kegiatan akademis dan non-akademis. Baik itu mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, hingga pekerjaan langsung terjun ke masyarakat tadi. Begitu. Saya juga sering sekali meneliti perihal tentang komunikasi, jurnalistik, media baru, periklanan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau situasi pandemi saat ini, saya tuh meneliti bagaimana cara pemerintah tuh bisa menjadi lebih tanggap dalam mengkampanyekan protokol kesehatan di transportasi publik. Karena transportasi publik sendiri itu memiliki positivity rate yang tinggi di kalangan masyarakat. Nah, selain itu juga nih ya, Dian, Alif, dan penonton yang hadir juga, saya juga aktif di kegiatan kehumasan di berbagai organisasi, dan saya saat ini juga tengah bekerja sebagai Public Relation Assistant di institusi pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Sibuk banget ya kak kayaknya. Aduh iya benar, pandemi semakin aktif lah pastinya saya untuk beraktivitas. Jadi gini Kak Juan, saya mau nanya nih mengenai vaksin yang akan dilakukan di Indonesia, bagaimana tanggapan Kak Juan dalam perihal tersebut? Oke, untuk menanggapi vaksin ini sendiri, seperti kita tahu, vaksin itu pertama kali hadir di dunia pada tahun 1700-an. Ya. Jadi beberapa kali vaksin itu diciptakan memang untuk melawan penyakit-penyakit berat seperti di pandemik dan penyakit-penyakit berat lainnya. Sudah saat ini di dunia sudah ada 30 jenis vaksin, dan alhamdulillah mereka tuh manjur dalam menghadapi penyakit-penyakit seperti ini. Atau bisa kita menyebutnya vaksin ini sebagai obat ampuh, Dian Alif. Jadi vaksin ini sendiri itu sebenarnya bisa menjadi salah satu obat ampuh, tetapi ini tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa adanya pengetatan protokol kesehatan tersebut. Jadi vaksin boleh diadakan karena Presiden Jokowi sendiri rencananya minggu depan akan divaksin pertama. Hal ini penting karena Pak Presiden sendiri sebagai KOL ya, Key Opinion Leader itu hadir untuk mewujudkan kredibilitas tinggi terhadap vaksinasi di kalangan masyarakat. Oke, seperti itu sih paling. Jadi gini Kak Juan, Presiden Jokowi sendiri akan memberikan vaksin secara gratis pada masyarakatnya kan? Apakah Kak Juan sendiri bersedia untuk divaksin? Untuk diri sendiri sih bersedia lah tentu untuk mewujudkan kesuksesan program pemerintah ya. Tetapi untuk bisa masuk ke seluruh elemen masyarakat dengan masyarakat Indonesia sendiri kan, Dian Alif dan hadirin juga tahu kita tuh memiliki latar belakang yang berbeda-beda pastinya. Ada yang dari kalangan A, B, C, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah sebenarnya vaksinasi ini penting, tetapi kita memerlukan berbagai tahapan-tahapan yang terlebih dahulu, atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan protap. Tahapan inilah itu bisa melewati berbagai tantangan tadi, karena tantangan sendiri, apalagi Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya Muslim. Iya, betul. Makanya langkah pertama adalah kita membutuhkan sertifikasi kehalalan tadi. Itu biasa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, MUI. Betul, MUI. Jadi ibaratnya dengan adanya vaksinasi ini yang sudah berlisensi halal, itu bisa mempersuasifkan kepada masyarakat bahwa ini sudah halal loh. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian berikutnya penting juga, mungkin Dian dan Alif tahu ya BPOM ya, Badan Pemeriksa Obat Makanan, itu juga menjadi salah satu syarat utama untuk obat dan vaksinasi ini bisa diterima di masyarakat. Karena dengan sudah ada fundamental ini, BPOM dengan lisensi dari MUI itu bisa mendorong masyarakat bahwa vaksinasi ini sudah aman. Vaksinasi ini sudah disarankan oleh WHO
dan lembaga-lembaga pemerintah yang menyarankan bahwa vaksin ini sudah tepat digunakan untuk masyarakat. Ya. Jadi kita harus menunggu sertifikat dari MUI dan BPOM juga ya. Betul, seperti Ya, itu. pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi pembincangan kita akan semakin menarik dan lebih seru. Tetap di Indonesia Morning News. Ini air putih. Tapi ini bukan air putih biasa. Air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari sakit hati sampai kantong kering. Jadi, minumlah air putih. Air putih segernya. Brrr. Nah, pemirsa, kembali lagi di Indonesia Morning News. Setelah tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari Kajuan mengenai vaksin COVID-19, sekarang kita akan mendengarkan dari sisi seseorang yang ahli dalam bidangnya. Sekarang kita sudah terhubung via Zoom oleh Dr. Dian. Halo Dr. Dian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Suara saya jelas, maaf? Jelas, Dok, jelas. Oke. Nah, Dr. Dian, menurut dari sisi tenaga medis itu apa itu vaksin COVID? Vaksin COVID. Ya. Jadi, secara istilah, vaksin sendiri itu adalah produk biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk menimbulkan imunitas terhadap penyakit spesifik, penyakit tertentu. Kalau di sini ya vaksin COVID berarti hanya untuk menanggulangi penyakit COVID-19. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira apa perbedaan vaksin ini dengan vaksin lainnya, Dok? Vaksin lain tuh maksudnya vaksin Sinovac dengan vaksin yang lain atau vaksin COVID dengan vaksin yang penyakit yang lain? Vaksin COVID dengan vaksin yang lain. Oh, vaksin COVID dengan vaksin yang lain. Vaksin COVID sendiri itu macam-macam banyaknya jenisnya. Ada vaksin yang terdiri dari virus mati, ada yang virus dilemahkan, ada yang protein virusnya saja yang jadi vaksin. Jadi vaksin COVID sendiri itu udah banyak jenisnya. Kalau ditanya perbedaan vaksin COVID dengan vaksin yang lain, tentu saja beda karena vaksin COVID itu vaksin virus, ada yang vaksin bakteri, gitu. Ada yang vaksin hidup, ada yang vaksin mati, ada yang vaksin untuk mencegah penyakit yang lain. Cuman persamaannya, semua itu dibuat untuk menanggulangi penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian, gitu. Yang penyakitnya fatal itu biasanya dibuat vaksin, gitu. Kalau penyakit common cold, batuk pilek biasa itu kan nggak ada vaksinnya ya. Tapi untuk vaksin influenza yang berpotensi untuk mengancam nyawa atau sangat menular, biasanya itu dibuat vaksinnya. Nah, saat ini ada penyakit baru COVID-19 yang memenuhi kriteria tersebut ya, dia sangat menular, dia mengancam nyawa, dan dia menjadi wabah, maka dibuatlah vaksin COVID. Seperti itu dia. Oke, makasih Dok. Saya ingin bertanya Dok, jika kita lihat kegunaan vaksin COVID, bagaimana kan kita sebagai warga masyarakat yang ingin vaksin mengetahui bahwa vaksin itu aman untuk digunakan, seperti itu Dok? Oke, aman di sini kita harus tahu amannya ini dalam konteks apa. Kalau misalnya aman divaksin dalam bentuk misalnya saya takut divaksin, takut kenapa-napa, takut efek sampingnya. Kalau itu bisa dibilang kita bisa tenang gitu. Soalnya dalam pembuatan vaksin ini tidak main-main, produsennya itu banyak sekali prosedur yang harus dijalani. Mungkin Kak Juan tahu ya proses penelitian dari awal, apalagi vaksin itu. Untuk masuk proses preklinisnya saja itu ada sekitar 300 vaksin itu tidak lulus masuk preklinis. Preklinis itu vaksinnya itu dicobakan kepada binatang.
gitu. Setelah lulus uji fase preklinis, baru masuk fase klinis. Di fase klinis, fase 1, fase 2, 3, itu semuanya memfokuskan kepada safety dari vaksin tersebut. Sedangkan vaksin Sinovac ini kita sudah tahu ya, banyak di media juga sudah lulus fase 1-2 ya. Nah, berarti kalau keamanannya sudah bisa dijamin gitu. Karena fase 1 saja itu sudah fokus pada safety-nya saja gitu. Masuk fase 2 itu expansion atau pelebaran dari fase 1. Jadi subjeknya beda, subjeknya sudah mulai berubah. Misalnya fase 1 pada usia 18 sampai 60 tahun. Fase 2 mulai dilebarkan, misalnya rentang usia segitu tapi dengan penyakit hipertensi misalnya gitu. Jadi fase 1, 2, 3 itu sudah menjamin keamanan vaksin. Nah, itu kalau konteksnya aman dalam efek samping ya gitu. Apalagi sudah diuji cobakan di 1.620 orang ya di Bandung. Tapi kalau amannya misalnya apakah setelah divaksin saya aman 100% dari COVID? Nah, itu yang enggak gitu. Jadi vaksin itu hanya melindungi untuk vaksin COVID yang baru ini dia sekitar 70 sampai 95% tergantung dari vaksinnya. Jadi walaupun sudah divaksin kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Baik, nah, jadi kita tuh nggak usah takut-takut lagi gitu ya dok untuk vaksin ini. Gimana? Jadi nggak usah harus takut kita untuk vaksin ini gitu. Iya, karena vaksin COVID ini selain sudah dicobakan di 1.600 orang di Bandung, ini sudah disuntikan di Amerika. Jadi bulan Januari ini sudah sekitar 70 juta orang di Amerika itu dapat vaksin. Sampai saat ini belum ada laporan serius. Kemudian di Cina juga, Cina pakai vaksin Sinovac juga yang akan kita pakai. Ini sudah puluhan ribu orang, sekitar 70.000 orang. Itu di semuanya tidak ada efek samping yang serius. Baik dok, berarti sudah dites dulu ya dok di Amerika dok? Gimana? Sudah dites terlebih dahulu di Amerika? Oh ya pasti ditesnya ke binatangnya pun harus yang DNA-nya sama manusia. Tikus ya misalnya, kelinci. Itu harus sama, harus lulus uji preklinis, setelah itu ke manusia pun harus diujikannya keamanannya dulu. Baru dia bisa lulus fase 1. Kalau nggak aman dia nggak akan lulus fase 1. Adakah efek samping dari penyuntikan tersebut dok? Penyuntikan vaksin COVID ini, kalau dari percobaan yang sudah dilakukan, efek sampingnya ada tapi tidak serius. Jadi sama dengan penyuntikan vaksin-vaksin yang lain, semua vaksin juga kalau disuntikan pasti akan menimbulkan efek samping ya. Tapi efek sampingnya ringan, hanya misalnya disuntik di sini hanya sekitar hanya terasa pegel-pegel gitu, merah, bengkak di daerah suntikan. Itu sudah biasa dan biasanya hilang sendiri dalam waktu 3 jam. Baik dok, nah untuk orang-orang yang akan divaksin dok, kira-kira siapa yang paling diprioritaskan? Kalau itu sudah disusun ya oleh pemerintah. Jadi ada prioritas pemberian vaksin. Kenapa harus ada prioritas? Itu karena vaksinnya tidak bisa tersedia dalam waktu bersamaan. Jadi kita tidak bisa mengadakan vaksin 400 juta dalam satu waktu. Jadi karena vaksinnya bertahap datangnya, itulah muncul prioritas. Dan itu pun pemerintah Indonesia bukan ngarang ya. Itu prioritas itu didapat dari hasil dari rekomendasi WHO gitu. Jadi yang pertama itu adalah orang yang berisiko paling tinggi untuk terkena COVID gitu. Itu tenaga kesehatan pastinya karena mereka berinteraksi langsung dengan orang yang positif, yang confirm gitu. Kemudian prioritas yang kedua itu orang yang melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Di situ dia juga risiko paparannya tinggi seperti TNI, Polri atau pejabat negara yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Dian atas waktu dan informasinya. Nah, perbincangan kita semakin menarik nih pemirsa.
Selanjutnya akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Indonesia Morning News. Ini air putih. Tapi ini bukan air putih biasa. Air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari sakit hati sampai kantong kering. Jadi, minumlah air putih. Air putih, segernya. Brrr. Terima kasih pemirsa sudah tetap hadir bersama kami di Indonesia Morning News. Setelah kita tadi mendengarkan penjelasan vaksin dari Dr. Dian dan juga pendapat vaksin dari Kak Juan, selanjutnya kita kedatangan bintang tamu. Di sini sudah ada Kak Kemil bersama kita. Halo, selamat pagi. Nah, kita akan mendengarkan dari segi pandang Kak Kemil sendiri. Nah, Kak Kemil bersedia atau tidak untuk melakukan vaksin? Oke, kalau saya pribadi sih, saya masih belum untuk saat ini saya masih belum untuk melakukan vaksin, suntik vaksin ya. Itu sih kalau saya. Jadi gini dok, jika kita lihat dari sudut pandang Kak Kemil sendiri, jawabannya dapat mewakilkan beberapa masyarakat yang masih ragu. Nah, bagaimana cara dokter untuk meyakinkan kepada masyarakat biar vaksin ini tuh tidak menjadi ragu-ragu lagi gitu dok? Jadi pas. Yakin gitu ya? Iya, yakin. Oke, gini. Yang pertama, saya punya 4 alasan. Jadi yang pertama, vaksin itu memberikan kita kekebalan tanpa sakit. Jadi milih mana? Milih sakit dulu terus kebal atau nggak sakit dulu gitu kan? Nah, kalau nggak mau sakit dulu, divaksin aja. Jadi vaksin kan dia diformulakan untuk memberikan kita kekebalan tanpa harus sakit dulu gitu. Yang kedua, misalnya dia takut risiko alergi. Risiko alerginya itu, risiko efek samping pasien, efek samping vaksinnya itu jauh lebih kecil daripada risiko kalau kita kena COVID. Ya, yang tadi risiko setelah divaksin apa sih? Cuman pegel-pegel aja, paling lama pun 24 jam. Itu pun hilang sendiri tanpa pengobatan. Milih mana? Gitu. Milih efek samping divaksin, pegel-pegel, atau risiko penyakit COVID-nya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, yang divaksin itu adalah golongan usia 18 sampai 60 tahun. Jadi usia yang paling tinggi kena COVID-nya ya, rentang usia. Kemudian usia produktif bisa kita bilang. Nah, yang anak-anak dan yang usia tua itu tidak divaksin. Tapi kalau usia 18 sampai usia 60 tahun itu divaksin, kita bisa melindungi anak-anak dan orang tua yang tidak divaksin gitu. Karena kita tidak menyebarkan gitu ya. Kemudian yang keempat, tujuan di Indonesia diadakan vaksin massal COVID ini adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Nah, herd immunity itu bisa tercapai kalau 60%, minimal 60% penduduk itu divaksin. Gitu. Jadi kita jangan sampai egois lah atau karena sedikit takut gitu. Kemudian herd immunity di Indonesia tidak tercapai. Akibatnya apa? Pandeminya nggak habis-habis gitu ya. Dan sekitar kata perkiraan dari Kemenkes itu untuk memvaksin seluruh masyarakat di Indonesia 18 sampai 60 tahun itu butuh waktunya 3,5 tahun. Lama. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu itu gitu. Pandemi tidak bisa usai kalau misalnya herd immunity tidak tercapai. Gitu. Jadi jangan ragu lagi, kita sukseskan program pemerintah untuk Indonesia yang lebih sehat. Kak Juan mungkin ingin menambahkan? Betul, aku setuju juga dengan Dr. Dian. Selain tadi kita
setuju dengan hasil positifnya tadi, tentu pemerintah harus aktif dari segi komunikasi juga. Karena jika kita merujuk pada akademisi, ada namanya itu komunikasi publik. Ya. Dari situlah pemerintah harus andil juga komunikasi publik ini dengan 4 tahapan. Pertama, pemerintah masuk ke daerah-daerah pelosok yang kurang tercapai oleh berbagai masyarakat, elemen masyarakat. Kedua, jangkaulah mereka yang kurang paham tentang edukasi vaksin. Agar tujuannya adalah masyarakat yakin, oh pemerintah hadir untuk masyarakat. Setelah maju ke daerah pelosok, mengedukasi mereka, tentu di sini harus ada ibaratnya sertifikasi yang sudah saya sebutkan di awal. Baik itu dari Majelis Ulama Indonesia ataupun itu dari BPOM. Tujuannya apa? Agar masyarakat semakin yakin karena adanya vaksinasi ini dapat menyembuhkan mereka. Dan terakhir adalah yang paling penting dan tetap utama, vaksinasi mungkin menjadi salah satu hal untuk masyarakat tuh terlindung seperti kata Dokter Dian tadi. Tetapi hal utama yang harus diperhatikan adalah protokol kesehatan. Ya, ini penting sekali untuk dilakukan karena jika jika hanya vaksinasi saja tanpa adanya protokol kesehatan yang sesuai bagi masyarakat, atau misalnya protokol kesehatan sudah dikasih untuk masyarakat, tapi masyarakatnya tidak melaksanakan protokol itu, sama aja. Jadi ibaratnya agar ini check and balance, biar pas semuanya, vaksinasi jalan juga sesuai dengan arahan dari pemerintah, protokol kesehatan semakin ditegaskan agar masyarakat semakin yakin teredukasi. Jadi berarti ada balancing tadi, seperti itu aja sih. Baik Kak Kemel, apakah setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter Dian dan Kak Juan, apakah masih ragu untuk disuntik vaksin? Yang tadi saya bilang, untuk saat ini saya masih ragu karena belum teredukasi secara menyeluruh gitu untuk untuk efek samping jangka panjangnya. Karena kan vaksinasi ini baru dibuat bisa dibilang pertengahan tahun kemarin ya, bisa dibilang mulai dari bulan Maret kalau nggak salah. Nah, itu apakah dari waktu bulan Maret itu sampai sekarang itu waktu yang cukup untuk membuat vaksinasi? Menurut saya itu bukan waktu yang bukan waktu yang tepat gitu. Maksudnya ini vaksin, terus pembuatannya itu bisa terbilang cukup cepat gitu. Jadi masih untuk saat ini saya masih belum yakin untuk suntik vaksin gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Kak Juan mengenai masyarakat yang masih ragu? Tapi kan sebentar dulu. Oke, baik. Sebelum mendengar tanggapan dari Kak Juan, kita akan melanjutkan setelah pariwara jeda berikut ini. Tetap di Indonesia Morning News. Ini air putih. Tapi ini bukan air putih biasa. Air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari sakit hati sampai kantong kering. Jadi, minumlah air putih. Air putih segernya. Brrr. Kembali lagi bersama kami di Indonesia Morning News. Ya, melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana tanggapan Kak Juan mengenai orang-orang yang masih ragu untuk disuntik vaksin? Oke, begini, Mas Kemil dan Ya, mungkin boleh. penonton ya yang merasa kurang yakin akan vaksinasi ini, menurut saya disinilah peran pemerintah, peran berbagai lembaga harus aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, edukasi, dan menjelaskan kepada publik melalui media massa di sini agar bahwa yakin di sini vaksinasi itu aman dan tidak memberikan efek samping yang terlalu berlebihan. Itu bisa disampaikan kalau kita sudah mempunyai lisensi tadi, Mas Kemil. Ya. Sertifikasi mungkin diri Mas Kemil, penonton juga yakin, belum ada sertifikasinya nih, nggak yakin nih kok cepet banget. Karena banyak sekali di sini media massa dan ada juga berbagai elemen-elemen yang memanfaatkan media digital sebagai mengkampanyekan negatif. Kalau misalnya banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita yang tidak benar tentang vaksinasi. Oleh karena itulah di sini pemerintah penting untuk turut dalam mengedukasi masyarakat, baik secara persuasif langsung ataupun melalui media digital. Karena banyak sekali kementerian-kementerian, bisa itu lewat pemerintah provinsi, kota, daerah, hingga ke lini masa yang tingkatnya lebih kecil, itu bisa untuk mengedukasi masyarakat yang kurang tergapai. Seperti itu sih tanggapan saya.
Dari Kak Kemil mungkin ingin menambahkan? Kalau dari saya pribadi sih apa ya? Oke, kalau untuk penyuluhan mungkin udah oke, maksudnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan lain-lain. Tapi yang tadi Mas Juan pernah bilang kalau Jokowi itu bakalan suntik vaksinasi di tanggal 13 Januari tanggal 13 Januari 2020. Nah, itu masih ada masih ada berita-berita yang menyimpang masalah itu, Pak. Karena yang saya lihat berita itu ada berita yang yang menyatakan kalau daftar Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak terdaftar dalam penyuntikan vaksinasi COVID-19 ini. Itu ada berita yang saya lihat, berita mungkin itu belum nggak tahu itu antara hoax atau benar, yaitu saya masih kurang paham lah. Tapi yang jelas yang tadi saya bilang juga, waktu yang sangat cepat ini apakah sudah cukup gitu loh, sudah cukup, apalagi vaksinasi ini ditesnya ke hewan walaupun DNA-nya itu sama, ibaratnya sama yang tadi dokter Dian bilang, DNA-nya sama dengan manusia. Apakah itu sudah sudah mampu meyakinkan kita untuk suntik vaksin gitu loh. Itu sih dari saya. Boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Boleh. Mungkin izin juga Dokter Dian untuk menjawab ya. Saya melihatnya dari sisi akademis saja. Begini Mas Kemi dan penonton juga. Untuk kita tahu tahapan dari vaksinasi sebetulnya seperti tadi Bu Dian bilang, banyak sekali jurnal-jurnal riset memang harus diteliti dari hewan yang memiliki DNA sama. Jadi dari DNA sama itu, jika nanti lolos ke tahapan berikutnya, baru mereka akan diujikan kepada manusia. Setelah itu, karena nggak bisa kalau kita vaksinasi uji coba langsung ke manusia, itu melanggar ibaratnya seperti rule of the research. Jadi penting terlebih dahulu dari hewan terlebih dahulu yang DNA-nya sama baru ke manusia. Itu jawaban. Oke, apakah efek sampingnya sama antara hewan dengan manusia? Oke, dari sinilah kita harus melihat. Kalau misalnya dari jurnal riset sebelumnya, efek samping yang diberikan antara si hewan dan manusia ini harus dipertimbangkan. Oleh karena itulah peran dari BPOM, peran dari pemerintah, peran dari Majelis Ulama Indonesia itu penting. Karena banyak sekali latar belakang penduduk Indonesia, segmentasi A, B, C itu harus semua tergapai. Kalau tidak, akan muncul pemberitaan hoax dan program pemerintah ini tidak bisa terjalan dengan baik. Kembali ke pertanyaan Mas Kemil, untuk bisa membuktikan masalah ini itu bukan di bidang komunikasi sebenarnya, itu ke bidang kesehatan dokter Dian dan kawan-kawan. Tetapi dari jurnal riset itu biasanya tidak menunjukkan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dan mungkin dokter Dian bisa menambahkan dari sisi klinis dan kesehatan seperti apa, dokter? Oke, gini, kalau memang takut sekali sama efek samping si vaksin. Jadi biasanya kalaupun ada efek samping vaksin, itu muncul di 15-30 menit pertama. Jadi setelah divaksin, itu pasiennya tidak boleh pulang dulu sampai 30 menit untuk evaluasi. Itu sudah protap. Jadi kalaupun ada alergi bisa ditangani saat itu juga, seperti itu. Kalau memang takut ya, tapi itu memang sudah protap. Mau dia punya alergi ataupun nggak punya alergi apa-apa, punya penyakit penyerta ataupun usia lanjut misalnya, itu tetap harus diam 30 menit di ruang tunggu terpisah gitu untuk evaluasi dari vaksinnya, seperti itu. Baik dok, nah dari sini kita sudah bisa melihat setiap masyarakat atau orang mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai vaksin COVID ini. Nah, sebelum mengakhiri talk show di pagi hari ini, Dr. Dian akan memberikan serangkaian tips untuk menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Silakan dokter. Oke, untuk menjaga kesehatan seperti kita tahu ya, kita harus memelihara iman, aman, dan imun. Ya, iman itu kita harus selalu berdoa sama Allah, semoga pandemi cepat berlalu. Kemudian menjaga kita keamanan dengan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian imun, kita harus tingkatkan imun dengan makanan bergizi, olahraga, gitu. Salah satunya dengan vaksinasi. Vaksinasi itu termasuk dalam usaha kita menjaga imun. Selain vaksinasi, yaitu menjaga imun kita dengan makanan bergizi, olahraga, dan selalu berbahagia. Itu Dian, Alif. Ya, oke. Terima kasih dok. Nah itulah pemirsa perbincangan kita dengan tamu kita hari ini. Nah, tentunya Anda telah menyimak perbincangan kita dari awal hingga akhir dan semoga apa yang informasi yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sayang sekali pemirsa, waktu kami telah habis sampai sini dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian. Terima kasih dok. Terima kasih kepada Kak Joan dan Kak Kemil telah datang ke studio hari ini. Serta terima kasih
kepada pemirsa telah menonton acara ini hingga akhir acara. Nah, saya Asmadian dan rekan saya Alif pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam Indonesia Morning News. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi.